Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Amirlia Sahla dengan INPM 233402071 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus 1 yang berjudul Kopi Nusantara dan Tantangan Menebak Musim. Kasus ini itu mengacu pada forecasting atau bisa disebut juga sebagai peramalan. Dan pembuatan video ini itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen operasional. Langsung pada permasalahannya, di sini CP Kopi Nusantara menjual kopi kemasan premium ke retail modern. Permintaan ini itu cenderung naik pada akhir tahun dan pada bulan puasa, namun tidak dengan secara konsisten. Nah, manajer operasional ingin lebih siap menghadapi fluktuasi ini. Langsung pada pertanyaan pertama, apa manfaat peramalan dalam operasional CP Kopi Nusantara? Forecasting atau peramalan ini itu bukan cuma tentang angka, tetapi juga tentang kesiapan. Di CP Kopi Nusantara ini, forecasting ini itu bermanfaat untuk membantu menentukan berapa banyak kopi yang perlu diproduksi dan kapan kopi itu dapat diproduksi, menghindari kelebihan ataupun kekurangan stok, merencanakan distribusi logistik lebih efisien, dan yang terakhir itu mengatur jadwal kerja tim produksi secara lebih cermat. Tanpa forecasting, semua hal itu tuh akan jadi spekulasi, dan spekulasi dalam operasional itu adalah sebuah tanda bahaya. Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu metode peramalan apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini dan berikan alasannya. Permintaan di CP Kopi Nusantara ini mempunyai pola musiman, artinya kita butuh metode peramalan yang bisa menentukan siklus ini. Terdapat dua metode yang relevan untuk permintaan ini. Yang pertama yaitu moving average musiman. Metode ini itu cocok untuk pola sederhana dan data historis yang terbatas. Lalu yang kedua yaitu halt winter method. Metode ini itu lebih canggih. Dia ini bisa membaca tren plus musiman sekaligus dan juga adaptif jika ada fluktuasi. Kenapa musiman? Karena seperti yang kita lihat di teori deret waktu, musiman muncul karena faktor waktu seperti Ramadan ataupun akhir tahun. Simulasi ringannya misalnya seperti ini. Pada bulan puasa, penjualan rata-rata 1000 bungkus. Lalu pada Ramadan atau pada bulan puasa itu bisa naik 50% menjadi 1500. Dan pada Desember atau pada akhir tahun naik 30%. Nah, menjadi 1300. Kalau misalnya kita forecast Ramadan tahun depan itu jatuh pada bulan Mei gitu, atau pada bulan Maret. Nah, maka sejak Januari kita sudah mulai produksi dan simpan stok secara bertahap. Nah, simulasi kayak ini itu walaupun sederhana bisa sangat mengurangi resiko kekurangan barang saat high season. Lalu untuk pertanyaan terakhir yaitu, jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda akan menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif? Nah, di sini kalau saya menjadi manajer operasional, ada beberapa langkah strategis dan sederhana yang akan saya ambil. Yang pertama itu mengumpulkan data penjualan historis minimalnya selama 3 tahun. Di sini kita ambil data bulanan bukan tahunan agar terlihat pola musiman. Lalu misalnya permintaan naik 50% setiap pada bulan Ramadan, nah itu tuh harus ditandai gitu. Lalu yang kedua yaitu tandai bulan-bulan musiman. Di sini itu kita gunakan kalender untuk menandai Ramadan, Lebaran dan akhir tahun, lalu seperti Natal maupun tahun baru. Nah, namun ingat pada bulan Ramadan itu kan setiap tahunnya itu berubah, jadi kita harus cek kalender Hijriah juga. Yang ketiga yaitu pilih metode forecasting yang sederhana. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa terdapat dua metode yang relevan, yaitu moving average musiman dan halt winters. Lalu yang keempat yaitu validasi forecast dengan realisasi pasar. Nah, kita membandingkan hasil ramalan dengan penjualan yang aktual, lalu menghitung errornya misalnya pada MAPE, MADE ataupun MSE. Selain itu juga pilih metode dengan error yang paling kecil. Lalu yang kelima yaitu update forecast setiap bulannya. Nah, sistem forecast itu harus fleksibel, lalu pada tiap akhir bulannya masukkan data baru dan perbarui ramalan untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, ini itu penting agar sistem adaptif dengan realitas pasar.
Lalu yang terakhir yaitu melibatkan tim